Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak, Ibu semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kerja peserta didik atau LKPD yang merupakan tugas dari diklat yang diselenggarakan oleh GUMUN atau Guru Mengajar untuk Nusantara yang saya ikuti tentang penyusunan lembar kerja peserta didik dengan menggunakan aplikasi Live Worksheet. Saya perkenalkan, nama saya Tuti Waridatul Jannah. Saya pengajar di SMP Negeri 1 Jelbuk, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Hajah Dr. Anda Zainab MSI sebagai narasumber dari diklat GUMUN ini. Yang kedua, saya juga sampaikan terima kasih kepada Ibu Agustina sebagai pendamping diklat di grup 2.6. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan tentang cara penyusunan LKPD digital dengan menggunakan aplikasi Live Worksheet. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun materi dan membuat soal-soal di dalam dokumen Microsoft Word. Sudah menyiapkan materi dan soal-soal dalam bentuk dokumen Microsoft Word. Ini sudah saya buat. Ini adalah lembar kerja peserta didik dalam bentuk Microsoft Word. Ini adalah cover. Di dalam cover ini saya tampilkan tentang materi yang akan kita berikan kepada siswa, yaitu tentang letak dan luas benua, yang merupakan kompetensi dasar dari 3.1 mata pelajaran IPS yang saya ampu. Kemudian berikutnya adalah kolom untuk identitas siswa, yaitu identitas siswa yang perlu atau yang kita butuhkan nantinya, seperti nama, kelas, dan nomor absen. Berikutnya adalah halaman untuk kegiatan belajar yang berisi tentang keterangan materi, kemudian kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa secara mandiri nantinya. Nah, halaman berikutnya adalah aktivitas pembelajaran, di mana dalam halaman ini berisi tentang materi-materi yang perlu dipelajari oleh siswa. Nah, setelah materi, baru kita berikan tugas yang merupakan lembar kerja yang perlu siswa kerjakan di sini. Tapi sebelumnya, dari materi ini, dari kolom materi, halaman materi dengan tugas, kita perlu berikan ruang kosong di sini sebagai tempat menempel video pembelajaran. Seperti ini, kita berikan kosong sini untuk menempel video pembelajaran. Nah, untuk video pembelajaran ini kita bisa unduh di YouTube ataupun dari video pembelajaran yang kita miliki sendiri. Kita klik, nanti kita pastekan linknya di kolom kosong. Ini merupakan pemantapan dari materi yang sudah kita berikan sebelumnya. Kemudian berikutnya tugas. Nah, ini adalah untuk lembar kerja peserta didiknya. Di sini akan disampaikan 4 macam jenis soal. Yang pertama adalah jenis soal pilihan ganda. Jadi seperti ini pilihan ganda. Untuk pilihan ganda saya menyiapkan 3 macam soal. Ini soal yang kedua, dan ini pilihan ganda untuk soal yang berikutnya adalah jenis soal isian.
Ini isian, 3 macam soal isian. Berikutnya adalah soal menjodohkan. Nah, ini soal menjodohkan, di mana ada soal yang harus disesuaikan dengan jawaban yang ada di sebelah kanan. Jadi ini adalah soal yang nantinya akan dijoinkan sesuai dengan jawaban yang benar. Yang terakhir adalah bentuk soal isian menempel ya. Jadi bedanya dengan isian yang tadi, kalau isian untuk yang menempel, jawaban sudah kita siapkan di bawah sini, yang nantinya ini akan ditempel ke dalam soal sesuai dengan soal yang di atasnya. Dengan istilah di sini digunakan istilahnya drag and drop. Ini adalah lembar kerja siswa yang berupa Microsoft Word. Nah, kalau sudah kita Shift as ya, jadi bentuk Microsoft Word ini kita convert ke dalam bentuk PDF dengan cara Shift as ya. Jadi di Shift as ini sudah saya siapkan untuk file PDF yang, nah ini adalah dokumen soal yang sudah di-convert ke dalam PDF. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, di sini adalah kolom kosong yang nanti akan kita siapkan untuk menempel link video. Setelah dokumen dalam bentuk PDF kita siapkan, baru kita mulai membuat lembar kerja melalui aplikasi Live Worksheet. Untuk itu kita unduh terlebih dahulu, masuk ke aplikasi Live Worksheet-nya, kita gunakan akun yang kita inginkan, kemudian kita ketik di sini Live Worksheet. Nah, ini sudah ada. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, maka kita pilih liveworksheet.com sebagai bentuk interaktif worksheet-nya ini untuk membuat. Ini akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah beranda untuk aplikasi Live Worksheet-nya. Ada membuat lembar kerjanya dan seterusnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka langkah berikutnya kita meregister atau mendaftar untuk masuk ke untuk mengerjakan lembar kerja ini. Jadi kita pilih akses guru di sini. Kemudian kita isi username atau email yang kita punya dengan kata sandi, kemudian klik daftar. Karena di sini saya sudah pernah mendaftar, berarti bisa kita langsung membuat lembar kerja interaktifnya. Jadi seperti ini, kita klik yang memulai. Biasanya di sini ada tulisan get start ya, atau memulai. Jadi kita masuk, saya sudah meregister ya. Nah, nanti kalau kita sudah masuk di aplikasi ini akan muncul seperti ini. Langkah 1, unggah lembar kerja. Ini adalah langkah untuk mengunggah file PDF yang sudah kita buat tadi. Jadi berikutnya pilih file. Jadi kita pilih file PDF ya. Jadi bukan yang masuk lagi, tetapi yang berbentuk PDF. Nah, ini tadi yang sudah kita buat dalam bentuk PDF. Nah, ini sudah sudah kita pilih LKPD-IPS dalam bentuk PDF. Kemudian kita unggah filenya. Ini isinya yang masih. Nah, ini sudah muncul file yang sudah kita buat tadi dalam bentuk PDF seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya. Ini adalah lembar kerja yang akan kita buat berikutnya. Perlu saya jelaskan di sini ada menu-menu yang bisa membantu kita ya. Yang ini adalah menu preview. Jadi nanti kalau kita sudah membuat lembar kerjanya, hasil akhir kita bisa lihat kembali di dalam menu ini. Kemudian berikutnya adalah menu save. Nah, save kalau sudah kita lihat dan kita yakin benar,
maka nanti kita akan shift di sini. Atau ini adalah menu start ya, bisa dihapus di sini. Dan ini ada undo dan redo seperti biasa. Baiklah, mengerjakan lembar kerja ini. Jadi dari cover ini kita buat, jadi dalam cara pengerjaan Livox ini langkah kita adalah yang pertama membuat kotak-kotak yang nantinya sebagai tempat jawaban atau isian dari siswa, seperti identitas dari nama. Nah, jadi nama ini juga perlu diisi, sehingga di sini pun kita beri kotak untuk tempat siswa mengisi identitasnya. Demikian juga untuk yang kelas kita berikan kotak. Jadi semua jawaban yang akan diberikan siswa itu kita beri kotak. Nah, demikian. Ini untuk covernya. Berikutnya isian yang harus kita beri kotak adalah tempat video di sini. Nah, ini adalah tempat kita akan tempelkan video yang sudah kita unduh tadi, baik dari YouTube ataupun dari video yang kita punya ya. Jadi kita beri kotak di sini. Nah, ini besar kotak ini merupakan menggambarkan besar layar video yang akan ditonton oleh siswa. Nah, jadi di sini adalah tempat untuk menempel video. Berikutnya adalah untuk yang pilihan ganda. Pilihan ganda, nah ini adalah jawaban-jawaban yang akan dipilih oleh siswa. Maka setiap jawaban dari opsi A sampai D ini juga perlu kita beri kotak. Seperti ini, jadi kita beri kotak setiap jawaban. Kemungkinan jawaban ini dari opsi A sampai D ini juga akan dipilih oleh siswa, sehingga semuanya harus kita beri kotak. Dan untuk soal yang ketiga ini juga kita beri kotak. Nah, untuk mempermudah, sebaiknya dalam membuat jawaban opsi ini di dalam Microsoft Word-nya itu juga diberi jarak yang agak lebar. Ini saya beri jarak 1,5 ya, bisa dengan 2 kalau memang diperlukan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah untuk yang isian, kotak isian. Nah, di sini untuk jawaban juga kita perlu beri kotak di sini sebagai tempat siswa menjawab pertanyaan yang ada. Ini untuk soal isian. Berikutnya adalah untuk soal menjodohkan atau join. Nah, di sini karena untuk kebetulan di soal ini berupa peta ya, jadi siswa diharapkan untuk menjodohkan atau menjoinkan peta warna yang sesuai dengan nama bagian benua yang ada. Sehingga karena ini menjoinkan antara soal dan jawaban, maka baik soal maupun jawaban juga harus diberi kotak. Jadi untuk yang pertama, jadi ini adalah untuk yang pertama, kemudian yang kedua adalah ini, mana ini, dan yang ketiga adalah ini. Kemudian untuk jawabannya juga kita beri kotak. Ini di kotak semua. Seperti itu. Kemudian untuk yang soal menempel juga sama dengan yang menjodohkan, baik soal maupun jawaban kita beri kotak, karena untuk tampilan menempel ini atau istilahnya drag and drop. Jadi ini menempel jawaban ke dalam soal yang sesuai. Jadi
dua-duanya harus kita beri kotak. Ini untuk yang soalnya. Kemudian untuk yang jawaban juga kita beri kotak. Jadi seperti ini. Jadi 4 soal. Nah, kalau sudah nah ini kalau sudah dari sini ya, kita kopikan link yang ada, yang sudah kita buat, link dari video pembelajaran yang kita pilih. Itulah ini linknya, kita copy sini ya, kita tempel di sini. Nah ini, jadi ini untuk link pembelajaran atau link video pembelajaran yang nantinya akan ditonton oleh siswa, berbagai pemantapan dari materi yang duduk di atasnya. Dan yang untuk pilihan ganda ini kita beri di setiap opsi ini kita beri tulisan select untuk jawab, select no untuk jawaban salah, dan select yes untuk jawaban benar. Jadi kita ketik di sini untuk opsi yang salah itu ketik select titik 2 no. Di sini select titik 2. Karena ini jawaban yang benar adalah yang B, berarti di opsi B kita tulis select titik 2 yes. Berarti untuk opsi yang lain adalah no. Demikian juga untuk soal yang ketiga. Nomor 3 ini yang benar adalah opsi D, sehingga A sampai C kita beri terangan select titik 2 no. Select titik 2 no. Ini juga select titik 2 no. No. Kemudian yang ini yang benar kita ketik select titik 2 yes. Untuk soal yang uraian kita berikan jawaban langsung di sini dalam kotak ini. Ini jawabannya adalah benua Eropa. Yang ini adalah bagian benua bagian barat. Kemudian untuk yang menjodohkan kita beri keterangan di soal itu, soal maupun jawaban kita beri keterangan join titik 2 1. Yang ini adalah join titik 2 2. Yang ini join titik 2 3. Maka di jawaban ini harus disesuaikan dengan nomor join yang ada di soal, harus disesuaikan yang benar. Jadi karena Afrika Tengah itu adalah yang kuning, berarti di sini diberi keterangan join titik 2 3. Kemudian disesuaikan antara soal dan jawaban, harus benar. Kemudian yang ketiga adalah untuk soal menempel. Untuk soal menempel atau istilahnya drag and drop, maka di soal itu ini adalah tempat untuk mendrop ya, sehingga di sini ditulis drop 1.
drop titik 2 1, kemudian drop titik 2 4. Nah, ini adalah soalnya. Kemudian di sini menempel dari jawaban ya, jadi ini kita beri keterangan drag titik. Nah, untuk ini kan drag yang untuk sesuai dengan soal yang berarti di sini juga diberi drag titik 2 2. Kemudian yang tropis ini sesuai dengan drop 4, maka di sini diberi keterangan drag titik 2 4. Berarti ini adalah drag titik 2 3. Untuk urutannya silakan disesuaikan. Kalau sudah, kita cek kembali dengan melihat tampilan reviewnya. Kita lihat hasil yang sudah kita buat tadi. Nah, ini adalah review nanti yang akan tampil atau muncul di lembar kerja siswa seperti ini. Nah, ini adalah video yang tadi sudah saya pastekan sini linknya tentang mengenal benua, iklim, dan ini supaya wawasan siswa bisa bertambah dengan menonton video yang kita berikan. Nah, ini tampilan untuk pilihan gandanya seperti itu. Sudah ada warna biru ya sini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja yang nantinya akan diberikan kepada siswa. Kalau sudah, kemudian kita save, kita simpan. Nah, dalam menyimpan ini kita dihadapkan dua pilihan. Kita pilih yang I want to share my worksheet with other teacher. Ya. Kita isi titelnya ini adalah LKPD IPS 9 ya. Kemudian language-nya, bahasanya kita bisa pakai bahasa Indonesia. School subjeknya di sini SMP, saya SMP N1 Jelbook. Kemudian ini adalah level kelas 9. Kontennya di sini adalah letak dan luas rumah. Untuk umur ini dari kelas 7 ya, bisa 12 sampai 15. 14 atau 15 masih dalam tingkat SMP ya. Ini deskripsinya adalah IPS kelas 9. Kemudian kita save. Nah, ini adalah akan muncul seperti ini. Ini adalah link yang akan kita berikan nanti kepada siswa. Maka kita coba buka worksheet kita ya, open worksheet untuk mencoba mengerjakan ini ya. Jadi ini adalah link nantinya yang akan dikirim kepada siswa. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik. Kita coba untuk mengisi. Misalkan kita sebagai siswa beri nama, misalkan ada kelas 9 F nomor absen, misalkan nomor absen 11. Kemudian coba kita menjawab. Nah, ini dari video
Coba kita buka videonya, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian coba kita mulai di sini. Ini tadi misalkan kita pilih yang kedua, kemudian yang ini kita pilih. Coba kita isi sesuai dengan jawaban yang tadi. Kemudian untuk yang jodohkan ini adalah, nah ini akan muncul pensil besar seperti ini untuk tempat menarik garis ya, misalkan ini begini, yang ini adalah ini sini, ini sini. Oke, kemudian nah ini untuk drag and drop tropis itu ini ya, jadi kita klik sini, kita tarik dan tempel di sini, kemudian ini. Nah kalau sudah, kemudian kita tekan finish. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaan ini pun sebaiknya kita juga harus sampaikan kepada siswa. Nah, setelah finish, siswa akan dihadapkan pada dua pertanyaan, maka yang harus dipilih adalah yang email my answer to my teacher. Sini, yang opsi yang kedua. Kemudian kita tulis nama lengkapnya, levelnya 9 ya, 9F tadi, schoolnya SMP Cilpu, kemudian email yang digunakan ini sudah ada ya, jadi kita juga perlu memberikan email kita kepada siswa supaya siswa bisa mengirimkan tugasnya dan bisa masuk ke email yang kita harapkan di ini, dan baru kirim. Oke, kita lihat. Nah, setelah dikirim maka jawaban siswa akan masuk ke email kita, dan kita bisa langsung melihat nilai dari lembar kerja yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Nah, ini di sini sudah akan muncul otomatis nilai yang diberikan oleh yang didapat oleh peserta didik. Dan di atas ini merupakan link yang akan nantinya kita kopikan dan kita share kepada siswa. Demikian penjelasan dari penyusunan lembar kerja peserta didik IPS yang sudah saya buat. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang menggunakan dari tampilan yang sudah saya berikan tadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.